Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Dalam kekosongan di sisi timur Feng Yun, 30.000 mil jauhnya, pada saat ini, Han Gu, leluhur keempat penegak hukum di ranah dewa, meludahkan darah, dan 5 leluhur penegak hukum di ranah dewa, putus asa sampai mati dan 8 kali lipat dari alam Tuhan. Berkelahi. Tuoba Qingtian pantas menjadi Jenderal Shen Wu yang terkenal dari dinasti suci Tuoba. Meskipun tulang kaki kanannya telah patah sekarang, dia sudah terengah-engah untuk kekuatannya sendiri dan mengalahkan Han Gu dan 5 leluhur penegak hukum. Melanjutkan kekalahan dan bahaya. Jika ini terus berlanjut, Han Gu dan 5 leluhur penegak hukum pasti akan mati dalam sekejap. Itu adalah Feng Yun dan Han Gu yang bekerja sama untuk mencegah Jin Xianghai melarikan diri dari alam rahasia Huangfu. Tetapi hanya 2 saat yang lalu, leluhur dan Mei terbang 9 lagi di udara untuk membantu Jin Xianghai menangani keduanya. Setelah itu, Tuoba Qingtian bergabung lagi, mengusir Feng Yun dan Han Gu. Pada saat ini, Feng Yun tahu bahwa jika tidak ada yang mendukungnya, dia akan dibunuh oleh Jin Xianghai dan 3 leluhur dan Mei. 6 leluhur penegak hukum, termasuk Han Gu, semuanya terluka parah. Mereka juga tahu bahwa mereka berenam tidak akan bertahan lama dalam serangan Tuoba Qingtian. Ketika Feng Yun merasa putus asa dan tak berdaya, tiba-tiba sebuah kemarahan terdengar di langit. Feng Lao mau panik, tuanku ada di sini untuk membantumu. Boom! Ada suara ledakan di kehampaan. Ketika Feng Yun melihat ke belakang tiba-tiba, dia melihat Tan Yun, yang merupakan raksasa setinggi 100 meter, turun dari langit dengan pedang besar di tangannya. Dengan pedang, 2 leluhur dari lapisan ke-6 alam ilahi kapal pil dipotong dengan keras, dan darah serta tulang yang patah berserakan ke dalam kehampaan. Matilah Lao Su. Tan Yun menjentikkan lebih dari 1000 kaki dalam sekejap, dengan telapak tangan seperti rumah emas, menamparkan leluhur pil lain sampai mati. Memanggil. Sosok Tan Yun melintas, dan ruang bergetar. Pedang terbang ungu menghilang dari tangan kanannya. Saat berikutnya, pedang ilahi Grand Meng atribut kematian mati, dan setelah keluar dari mulutnya, tiba-tiba meroket. Tan Yun mengangkat Excalibur dengan kedua tangan dan mati, dan memotong kepalanya ke arah belakang Jin Xianghai. Jika Jin Xianghai diganti dengan cara biasa, dia secara alami akan dapat melarikan diri, tetapi pada saat ini, dia terluka parah dan harus menyerah berurusan dengan Feng Yun. Tan Yun, orang tua itu berkelahi denganmu. Bunuh. Jin Xianghai kehilangan tangan kirinya yang berjari 2, memegang tombak dengan kuat, berbalik dan menjentikkan ke arah pedang yang ditebas. Kapan? Ledakan. Ketika tombak itu ditarik ke kematian pedang ilahi, itu hancur seperti keramik yang rapuh, dan pedang ilahi mengambil keuntungan dari tren dan menebas kepala Jin Xianghai. Tidak. Sementara Jin Xianghai berteriak ngeri, Tan Yun tidak membunuhnya dengan pedang, tetapi memutar pergelangan tangannya dan membanting punggung Jin Xianghai dengan pedang. Tiup. Jin Xianghai mengeluarkan darah satu demi satu. Dia yang terluka parah, mengalihkan pandangannya pada saat ini, dan jatuh koma setelah terluka parah. Orang tua itu membunuhmu. Ketika Feng Yun hendak membunuh Jin Xianghai, Tan Yun berkata dengan tergesa-gesa, Feng tua, jangan bunuh dia. Aku akan meninggalkannya dengan seekor anjing, dan dia akan menyerahkannya padamu. Oke. Feng Yun memberi isyarat, kekuatan tak terlihat menyeret Jin Xianghai, melayang di depan tubuhnya, menatap Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih atas bantuanmu, bawahan berterima kasih. Tan Yunxing berkata dengan tulus, jika Anda mengucapkan terima kasih, saya seharusnya berterima kasih kepada Anda. Saya juga telah mendengar bahwa di Gunung Kuno Huangfu 10 tahun yang lalu, kakek saya salah paham bahwa setelah saya membunuh Tuan Tua, dia ingin membunuh Mengqi dan Xiao. Anda mengusulkan untuk mengeksekusi Menga dan Xiao setelah menangkap saya khawatir mereka tidak sengaja bertemu. Dan hari ini kamu memimpin leluhur untuk membantuku. Aku harus mengingat cinta ini. Feng Yun tersenyum setelah mendengar ini. Dia masih khawatir. 10 tahun setelah Tan Yun mengetahuinya, dia mengusulkan untuk menangkap Tan Yun hidup-hidup, dan kemudian mengeksekusi Mu Mengging dan Zhong Wu Xiao di depan Tan Yun. Tan Yun akan salah paham padanya. Tapi sekarang sepertinya Tan Yun memang cukup pintar, dan dia sudah menebak niatnya untuk menyelamatkan keduanya. Feng tua, kamu optimis tentang Jin Xianghai, aku akan membantu Han Gu dan mereka. Setelah Tan Yun berbicara, dia bergegas ke timur dengan pedangnya.
Tuan Sekte hati-hati. Feng Yun berkata dengan mata khawatir. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Ketika suara Tan Yun mencapai telinga Feng Yun, Tan Yun telah terbang 20.000 mil ke dalam kehampaan. Hahaha, biarkan leluhur ini mati. Tuoba Qingtian berteriak keras saat dia memenggal kepala leluhur penegak hukum. Ledakan. Pada saat yang sama, sosok Tuoba Qingtian melintas, muncul ribuan kaki jauhnya, dan menikam dada Han Gu yang terluka parah dengan pedang. Han Gu, matilah. Lelah. Han Gu benar-benar terlalu lelah, dia memiliki kesadaran yang jernih, dia tahu dia ingin menghindar, tetapi tubuhnya tidak lagi dipanggil, tidak bisa bergerak. Dalam menghadapi hidup dan mati, Han Gu tidak memiliki kata-kata, hanya satu kalimat, saya, Han Gu, mati dalam pertempuran untuk sekte. Saya tidak menyesal atau menyesal. Jika ada kehidupan setelah kematian, saya pasti akan memilih untuk menyembah Huang Fu Sengsong. Dalam pepatah Korea kuno, ketika saya menutup mata dan bersiap untuk mati, saya merasakan angin kencang datang dari belakang, disertai dengan suara bergerak Tan Yun, jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan memberi Anda kehidupan selanjutnya, karena Sekte ini menguasai Anda live. Tan Yun tiba-tiba muncul di belakang Han Gu, meraih telapak tangan Han Gu dengan tangan kirinya, dan langsung melemparkannya ke arah kekosongan di belakangnya. Pada saat yang sama, tinju kanan besar Tan Yun menyerang pedang terbang yang sejajar dengan Tuoba Qingtian. Ledakan. Wow, pedang terbang senjata suci tingkat tinggi di tangan Tuoba Qingtian hancur setiap inci oleh pukulan Tan Yun. Tan Yun, apakah kamu manusia? Jika kamu manusia, mengapa kamu begitu kuat dalam tubuh fisikmu? Tuoba Qingtian, yang terluka parah, benar-benar bingung dan ketakutan. Ketika Tan Yun menutup telinga, tinju kanannya tiba-tiba terbuka, dan tubuhnya tiba-tiba mengambil langkah. Ketika Tuoba Qingtian, yang terengah-engah dan masih sok, digenggam dengan kuat di tangannya, jari-jari emasnya perlahan mengepal. Retak. Apa? Segera, tubuh Tuoba Qingtian mendengar suara yang melumpuhkan bahwa tulang-tulangnya tidak dapat menahan tekanan, dan 7 lubangnya mengeluarkan darah, membuat suara yang sangat menyakitkan. Kaca, kaca. Kemudian, suara retakan tulang keluar dari tubuh Tuoba Qingtian. Tan Yun, bunuh jika kamu ingin membunuh. Tuoba Qingtian berkata seolah-olah dia sudah mati, tidak akan lama sebelum Sekte Huang Fu Sein Anda akan ada di sana, dan di bawah pengaruh orang tua itu akan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Tidak akan lama sebelum kamu, Huang Fu Sengsong tidak akan meninggalkan ayam dan anjing, dan semua akan mati. Tidak menunggu kata-kata Tuoba Qingtian, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya berhenti tiba-tiba, wajahnya terkejut. Diam untuk Lao Su. Tan Yun tampak seperti iblis yang turun ke dunia, dia berkata dengan senyum diam-diam, Jenderal Shen Wu, apa? Hanya mengandalkan Anda dinasti suci Tuoba, dan ingin menghancurkan Kaisar Huang Fu saya. Lao Su memberitahumu, bahkan jika Sekte Huang Fu Sein hanya Lao Su, kamu dinasti suci Tuoba tidak akan berkomplot untuk berhasil. Tuoba Qingtian tercengang dan terpana, bagaimana Anda tahu identitas lama Anda? Aku tidak repot-repot berbicara omong kosong denganmu. Murid raksasa Tan Yun dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan, katakan padaku siapa yang berpura-pura menjadi aku, tuan tua yang menyakitiku. Kau bertanya padaku, siapa yang kutanyakan? Wajah tragis Tuoba Qingtian menunjukkan sentuhan sarkasme, hahaha. Ketika saya memikirkan seperti apa Tantai Xuanzong sebelum kematiannya, jenderal ini senang, bahagia. Ketika Tuoba Qingtian melihat wajah Tan Yun memerah karena marah, dia menjadi lebih sombong. Apakah kamu marah? Hahaha. Lalu kamu bajingan kecil yang membunuh jenderal ini. Itu benar, jenderal ini adalah mata-mata. Jenderal itu juga yang memerintahkan seseorang untuk menjadi dirimu, dan kemudian membantai Tantai Xuanzong seperti anjing. Tan Yun bergegas ke mahkota dengan marah, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, rusuk dada Tuoba Qingtian patah. Om, Tan Yun melemparkan Tuoba Qingtian, yang terluka parah dan tidak mampu melawan, ke kekosongan di belakangnya, dan memerintahkan, Han Gu, jaga dia dengan Master Sekte ini, jangan biarkan dia mati. Setelah penguasa ini menyelesaikan perselisihan sipil, Tuoba Qingtian akan mati setelah mengalami siksaan paling kejam di dunia. Setelah Han Gu mengambil alih komandonya, dia melakukan tendangan voli yang runtuh, memegang Tuoba Qingtian yang setengah mati di tangannya. Detik berikutnya, Tan Yun melepaskan indera spiritualnya dan menemukan bahwa di langit 700.000 mil jauhnya di utara,
Jin Suzi dan Yuan Jinglun berada dalam pertempuran gila. Begitu mereka berdua bergerak, mereka mematikan, membuat langit di satu sisi tidak mampu menahan kekuatan keduanya dan runtuh. Tan Yun tampak serius dan menemukan bahwa Yuan Jinglun kehilangan kaki kirinya, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Jin Suzi tidak jauh lebih baik, wajahnya pucat, dan lehernya memiliki luka pedang yang tidak tahan untuk dilihat secara langsung. Darah berdeguk ke dalam kehampaan, dan seluruh lengan kirinya tidak ada lagi daging dan darah, hanya tulang padat. Tan Yun ingin membantu Yuan Jinglun, tetapi dia tidak pergi ke sana. Dia tahu bahwa dia akan mati saat ini. Bahkan jika Jin Suzi terluka, dia tidak dapat menahan pukulannya. Kecuali jika itu lebih menyakitkan. Setelah itu, Tan Yun harus mencari leluhur 8 saluran lainnya melalui kesadaran spiritual. Beberapa saat kemudian, setelah leluhur instrumental dengan kejam membuat orang kuat di organisasi hukuman surgawi, sebuah suara yang tidak mengandung jejak emosi jatuh dari langit ketika pedang mengejar kemenangan, pengkhianat, matilah untuk penguasa ini. Namun, Tan Yun melangkah ke kehampaan, muncul di atas leluhur kapal, menyingkirkan pedang ilahi nirvana, mengorbankan pedang raksasa ungu, dan berkata pada dirinya sendiri, gangguan seni 5 elemen pedang Hongmeng. Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, mengayunkan 5 pedang. Ho! Dalam sekejap, seberkas pedang kekuatan emas, seberkas pedang kayu, seberkas pedang air, seberkas api pedang, dan kekuatan bumi meledak dari pedang terbang ungu. Dalam kehampaan Zhong Sun Ji menyatukan 5 menjadi 1, dan menjadi cahaya pedang 5 elemen berwarna-warni sepanjang 3.000 meter, yang dengan berani memotong leluhur pembuluh darah. Apa? Jeritan teriakan yang dibuat oleh leluhur pembuluh darah tiba-tiba terputus, dan seluruh tubuh berubah menjadi awan darah. Embusan angin bertiup, meniup kabut darah, menerbangkan jejak yang membuktikan bahwa ada kehidupan yang hidup sebelumnya. Bawahan, terima kasih, Guru, atas rahmat penyelamat hidup Anda. Hari itu organisasi penghukum yang kuat, memandang Tan Yun dengan ketakutan yang tersisa, dan berlutut dengan satu rasa terima kasih. Tidak ada hadiah. Terus bunuh musuh. Tan Yun berkata Fang Luo, dan menghilang dari pandangan orang kuat di organisasi hukuman. Tuan itu benar-benar terlalu kuat. Mata orang ini dipenuhi dengan kekaguman yang dalam. Dalam 2 jam berikutnya, setelah Tan Yun melepaskan indera spiritualnya untuk mengunci jejak leluhur mayat hidup di 8 meridian lagi dan lagi, dia mengejar dan membunuh pengkhianat dan mata-mata ini lagi dan lagi. Tapi semua leluhur yang mati di tangan Tan Yun sudah mati. Kecuali di ujung langit, Yuan Jinglun melawan Jin Suzi, pertempuran sengit lainnya telah berakhir. Lapangan Tiangong. Alun-alun yang awalnya putih seperti salju, saat ini, sudah ternoda darah. Sederet sosok berdiri di lapangan Tiangong. Mereka adalah Tante Yu dan Kera Iblis. Organisasi hukuman surgawi memimpin Tian Lao, wakil komandan untuk perlindungan hak, dan 38 organisasi hukuman surgawi yang kuat di alam ilahi. 7 leluhur penegak hukum, termasuk Guan Xuan Kui, leluhur ketiga penegak hukum, dan Han Gu, leluhur keempat penegak hukum. Lalu ada Feng Yun, leluhur besar formasi, dan 11 leluhur yang selamat dari formasi. Dan pemimpin organisasi pembunuhan Huang Fu Guchong. 50 ahli dari alam dewa, 7 leluhur penegak hukum, dan 13 leluhur dari organisasi hukuman surgawi lainnya, semuanya mati-mati-matian untuk membela Kaisar Huang Fu. Pertempuran ini dapat dimengerti dan sangat kejam. Mereka yang selamat semuanya terluka, dan pada saat yang sama, jelas bahwa jika Tan Yun tidak membunuh hampir 68 leluhur garis sendirian, jika tidak, korbannya sendiri tidak akan terukur. Pada saat ini, leluhur agung Situ Wuhen, leluhur agung Dan Mei Jin Xianghai, leluhur agung Qimai Zhong Libo, leluhur agung Fumei Tuoba Qingtian, keempat leluhur agung terluka parah dan sekarat. Berbaring di tanah yang dingin, jatuh dalam genangan darah. 4 leluhur agung lainnya, termasuk Wei Ye, leluhur agung 5 jiwa dan Zheng Long, leluhur agung Feng Lei, telah terbunuh. Adapun lebih dari 150 leluhur dari 8 Vena lainnya, semuanya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Wow, Tan Yun yang terluka turun dari langit dan terbang ke lapangan Tiangong. Bawahan telah melihat penguasa. Bawahan telah melihat tuannya. Tante Yu dan yang lainnya membungkuk ke arah Tan Yun. Semua orang terluka, tidak perlu sopan. Tan Yun meminta semua orang untuk dibebaskan dari kesopanan. Setelah sedikit berpikir, dia berkata dengan suara yang dalam, Komandan, Wakil Komandan, Kera Tua,
dan pemimpin organisasi pembunuhan dari organisasi hukuman surgawi. Ikuti perintahnya. Bawahan ada di sini. Tian Lao, Wei Kuan, kera iblis pembunuh Tian, Huang Fuguchong, dengan suara bulat, maju selangkah dan menatap Tan Yun. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, saya akan membantu leluhur penegak hukum bersama saya nanti, dan membunuh Jin Suzi dengan cara apapun. Pastikan untuk menahannya di Huang Fusengsong. 3 orang dan 1 binatang berkata dengan suara keras, bawahan mematuhi perintah. Hitung penuaan. Tan Taiyu mengambil langkah, Yuner, hitung penuaan. Kakek, kamu tidak bisa pergi. Tan Yun dengan merendahkan menatap Tan Taiyu, dan berkata, kamu terlalu terluka. Yuner, kebaikan kakekmu telah diterima. Tan Taiyu berbicara dengan sedikit kesepian di matanya, Zunger sudah pergi, kakek. Tanpa menunggu kata-kata Tan Taiyu, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat semua orang yang hadir bersemangat. Kakek, dengarkan Yuner. Tan Yun berkata dengan nada tertentu, Tuan Sekte Tua, dia akan kembali selama 50 tahun, dan 20 tahun lagi. Yuner, apa yang kau katakan? Tan Taiyu melebarkan matanya. Ketika Tan Yun hendak berbicara, ada kilatan cahaya di matanya. Kakek, ini cerita yang panjang. Yuner akan memberitahumu secara rinci nanti. Sekarang Jin Suzi dan leluhur penegak hukum terluka parah. Sekarang saatnya kita mengambil tindakan. Kakek, kamu terluka terlalu parah. Kamu tinggal di sini, Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Lao Yuan, ikuti aku. Mendengar ini, Tan Taiyu mengangguk dan berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Iya, setelah Tan Yun menjawab, dia memimpin 3 orang dan seekor binatang, naik ke langit dan menghilang ke lautan awan yang luas. Pada saat ini, Tuoba Yingying di pegunungan menggigit giginya dan menatap Tan Tailong, senior, junior ini akan membantu saudaraku. Tidak, Tan Tai berkata dengan keras, kamu hanya tingkat kelima dari alam Vena ilahi. Kamu hanya akan mati jika kamu pergi. Memang benar Tuan adalah saudaramu, tetapi jika lelaki tua itu membiarkanmu pergi, jika kamu tidak mengetahuinya, bagaimana kamu membiarkan lelaki tua itu menjelaskan kepada penguasa? Tuoba Yingying membungkuk dan berkata, hati generasi muda ditentukan, selamat tinggal. Sudut rok Tuoba Yingying terbang dan berubah menjadi bayangan, naik dari awan biru di pegunungan, menghilang tanpa jejak. Nakal, Tan Tailong meniup janggutnya dan menatap dengan marah, dan ketika dia hendak mengejar Tuoba Yingying kembali, Mu Meng berkata dengan cemas, senior, Yingying punya rencananya, lepaskan dia. Tan Tailong memandang Mu Meng, lalu menghela nafas, mengangguk, dan berkata tanpa daya, Yingying, gadis ini, tidak apa-apa jika tidak ada kecelakaan. Jika sesuatu terjadi, lelaki tua itu benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Tuan. Di lautan awan, Tuoba Yingying meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim. Setelah menggunakan indera spiritualnya untuk mempelajari lokasi Jin Suzi, dia memusatkan perhatian dan menahan napas, melemparkan teknik tembus pandangnya, dan terbang melintasi lautan awan yang luas. Pada saat ini, Jin Suzi dan Yuan Jinglun, yang telah bertempur di sebelah barat lapangan Tiangong sejauh 600.000 mil, keduanya sangat terluka dan pucat. Hari ini, Yuan Jinglun tidak hanya kehilangan kaki kirinya, tetapi lengan kanannya dengan pedang juga telah cacat parah, dan dadanya memiliki 3 luka yang mengejutkan. 2 dari mereka adalah tulang yang terlihat sangat dalam, dan yang lainnya tertinggal setelah ditusuk melalui dada oleh Jin Suzi dengan pedang. Di sisi lain, Jin Suzi hanya meninggalkan lengan kirinya dengan tulang putih sebelumnya, tetapi sekarang telah menghilang. Ada 3 lubang darah di perut bagian bawah, yang masing-masing menembus tubuh, dan darah mengalir dari perut bagian bawah, punggung, dan pinggang. Terutama di lehernya, 2 luka pedang ditambah yang sebelumnya, pada saat ini, 3 luka pedang berdarah. Dan pipi kanannya bahkan dipotong oleh Yuan Jinglun, menggunakan pedang dari atas ke bawah. Dari 3 luka di leher Jin Suzi, tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia memiliki 3 kali berturut-turut, menunjukkan bahwa beberapa di antaranya dipotong dan dibunuh oleh Yuan Jinglun. Dari luka di wajahnya, Anda juga bisa membayangkan bahwa itu pasti Yuan Jinglun, yang memegang pedang dan memenggal kepala Jin Suzi. Setelah Jin Suzi lolos dari pedang fatal, wajah kanannya terpotong. Penampilan keduanya yang sangat tragis menunjukkan bahwa mereka sangat terluka. Tapi dari penampilan, cedera Jin Suzi tampaknya sedikit lebih serius,
tetapi faktanya cedera Yuan Jinglun jauh lebih serius daripada Jin Suzi. Karena semua luka di tubuh Jin Suzi tidak cukup untuk berakibat fatal, tapi luka pedang di dada Yuan Jinglun menembus jantungnya. Untungnya, jantungnya rusak dan detak jantungnya masih utuh. Jika pedang Jin Suzi ada di sebelah kiri, Yuan Jinglun sudah mati. Dang dang dang. Di langit keduanya, setelah memegang pedang mereka dan bertarung satu sama lain untuk sementara waktu, Jin Suzi berteriak lemah, Yuan Jinglun, kamu orang tua, patriark ini tidak akan pernah ditinggalkan di Huangfu Sengsong. Cang gelombang, dengan suara, Jin Suzi mengguncang Yuan Jinglun kembali dengan pedang yang berayun, dan berkata dengan tajam, ini adalah akhir dari pertempuranmu dengan kepala klan, Yuan Jinglun, matilah. Memanggil, merayu, Jin Suzi memegang pedang dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Yuan Jinglun. Pada saat itu, pedang terbang itu menjadi raksasa setinggi 10 kaki dan meledak ke dalam kehampaan. Dengan angin cat hitam, dia menembak dada Yuan Jinglun. Di wajah tua Yuan Jinglun, ekspresi putus asa muncul. Cederanya terlalu serius, dan dia tidak berdaya untuk bersembunyi. Mengaum. Pada saat hidup dan mati ini, lolongan kera menggetarkan Tianyu. Namun, melihat kera iblis pembunuh surga setinggi 800 zang, telapak tangan kanan yang besar dari 30 zang, tiba-tiba menonjol dari atas kepala Yuan Jinglun, menutupi Yuan Jinglun di tangannya. Potong ke kepala klan. Jin Suzi menyemprotkan darah ke mulutnya dan meraung dengan suara serak. Pedang terbang senjata suci pamungkas yang meledak tiba-tiba menjadi ratu besar dengan ujung pedang menghadap ke atas menuju kera iblis. Telapak tangan kanan ditebang parah. Pukulan, sial. Saat rambut ungu dan hitam jatuh, aliran darah merah disemprotkan dari telapak tangan kanan kera iblis pembunuh surga. Meskipun 100 zang jiangwang menebas telapak tangan kanan kera iblis pembunuh surga, ketika itu dipotong di tulang telapak tangan kanan, itu bahkan mengeluarkan suara kerisep. Bagaimana ini bisa terjadi? Jin Suzi berseru tidak percaya, dengan kekuatan lama, pedang ini akan dipotong bahkan jika itu adalah senjata suci dan pertahanan pasif terbaik. Bagaimana tulangmu bisa begitu keras? Jin Suzi terkejut, dan dia tidak tahu bahwa tulang-tulang di kera iblis ditransformasikan dari tulang-tulang Raja Dewa Naga Iblis. Tulang ini sangat keras bahkan jika Jin Suzi terus memegang pedang sampai dia meninggal karena usia tua, dia tidak bisa mematahkannya. Itu juga berarti bahwa jika ada yang ingin membunuh kera iblis, dia hanya bisa membunuh hati dan jiwa binatangnya. Jika Anda ingin membunuhnya dengan memotong-motong, itu sama sekali tidak mungkin. Mendesis, Nenek, aku bertarung denganmu hari ini. Pembunuh surga begitu menyakitkan sehingga dia menghirup asal lagi dan lagi. Telapak tangan kanannya melemparkan Yuan Jinglun ke dalam kehampaan. Pada saat itu, kekuatan sihir hitam di tubuhnya melonjak, telapak tangan kirinya dengan mata galak meremas. Dia mengangkat tongkat besar dan menghancurkan Jin Suzi dengan kekosongan yang runtuh. Memanggil. Setelah Yuan Jinglun diselamatkan, dia terengah-engah, seperti hantu, menghilang dalam sekejap, muncul di sisi kiri Jin Suzi, dan menusuk leher Jin Suzi dengan pedang. Jin Suzi terkejut, dan setelah buru-buru menghindari pedang mematikan itu, telapak tangan kanannya yang kering, dengan pusaran energi yang dahsyat, menembak tongkat raksasa gelap yang mengenainya. Ledakan. Brengsek. Pria tua yang kuat. Ditemani oleh ledakan keras, kera iblis pembunuh surga menjerit dan merasakan tongkat raksasa hitam itu. Ketika itu jatuh di telapak tangan kanan Jin Suzi, kekuatan yang kuat melonjak dari telapak tangan kanan yang kecil dan menghantam tongkat raksasa itu. Dalam sekejap, tongkat raksasa itu bergetar, dan itu dalam keadaan melepaskan. Kera iblis pembunuh surga berteriak lagi dan lagi, menempel pada tongkat raksasa dengan kedua tangan, dan tongkat raksasa itu tidak ditembak terbang oleh Jin Suzi. Memanggil. Jin Suzi menggertak dirinya sendiri, dan ketika dia muncul di langit di atas kepala kera iblis pembunuh langit, dia mengulurkan tangan kanannya, dan seketika, pedang terbang yang tertanam di telapak tangan kanan kera iblis pembunuh langit, melayang ke udara dan berubah menjadi 3 kaki 3 inci dalam ukuran, mengambil di telapak tangannya. Dalam sekejap, dia menukik ke bawah dan menusuk ke arah mata kanan kera pembunuh surga. Ketika kera iblis pembunuh surga menghindari kepalanya, tendangan voli Jin Suzi di udara, dan kaki kanannya yang tidak rusak mengandung kekuatan yang sangat kuat dan ditarik ke dagu kera iblis pembunuh surga. Ledakan. Segera, rambut panjang dagu, darah, dan potongan daging besar, terlepas dari dagu keras Kei Killer, memperlihatkan tulang hitam dan utuh. Pada saat ini,
kera iblis merasa pusing dan tubuhnya yang besar jatuh seperti meteor. Kamu adalah binatang jahat dalam periode pertumbuhan tahap ke-8, berani menyerang pemimpin klanmu. Hari ini pemimpin klanmu membunuhmu. Hewan nakal, aku ingin melihat apakah bagian tubuhmu yang lain sekeras tulangmu. Jin Suzi layak menjadi kekuatan pertama dari domain, meskipun dia terluka parah, setiap pukulan mengandung kekuatan teror. Jin Suzi menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia melakukan tendangan voli dan membawa sinar pedang yang panjangnya 10.000 kaki. Ketika dia menebas kera iblis pembunuh surga, Yuan Jinglun di langit di belakangnya melambaikan tangan kanannya, dan dalam sekejap, pedang terbang di tangannya keluar, dengan kekosongan yang retak, meledak ke punggung Jin Suzi. Sial, Jin Suzi marah. Dia harus menyerah membunuh kera iblis pembunuh surga. Dia berbalik dan lolos dari pedang terbang yang datang dari serangan diam-diam. Dia menjalankan cahaya pedang, menghadap Yuan Jinglun di atas punggung dan memotongnya secara diagonal. Yuan Jinglun, kali ini Patriark akan melihatmu mati. Abadi. Dalam pandangan Jin Suzi, pembunuh iblis telah dipukul dengan keras oleh dirinya sendiri, dan dia pasti tidak bisa menyelamatkan Yuan Jinglun lagi. Meskipun dia terluka parah, dia masih menemukan Tan Yun melalui indera spiritualnya, dan ketiga Tian Lao dan Wei Kuan dari lapisan ke-9 alam ilahi, terbang ke arahnya. Dia sombong bahwa ketiga Tan Yun tidak punya waktu untuk menyelamatkan Yuan Jinglun. Sampai sekarang, Jin Suzi masih sangat yakin bahwa bahkan jika Yuan Jinglun terluka parah, dia masih musuh terkuatnya. Selama Yuan Jinglun diselesaikan, dan selama dia memiliki nafas, dia bisa keluar dari pengepungan dan tinggalkan alam rahasia Huangfu. Saya harus mengatakan bahwa semua pemikiran Jin Suzi benar. Memang, bahkan jika Jin Suzi sedang sekarat, pukulan acaknya juga dapat membunuh pembangkit tenaga listrik dari 9 lapisan alam-alam dewa biasa. Namun, indera spiritual Jin Suzi, yang terluka parah, merindukan satu orang, pemimpin organisasi pembunuhan yang terkenal dengan metode pembunuhan, Huangfu Guchong. Tepat ketika Jin Suzi mengira situasi keseluruhan telah ditentukan dan Yuan Jinglun pasti akan mati, tiba-tiba, pisau terbang sepanjang setengah kaki muncul di lautan awan yang kosong. 99 dan 81 pisau terbang ini semuanya adalah artefak suci kelas menengah, dan itu juga merupakan atribut waktu. Ho, 81 pisau terbang yang terbentuk dari kehampaan, seperti pola misterius seperti gosip, tiba-tiba menembus kehampaan, seolah mengabaikan batasan waktu, meledak tembakan dalam sekejap, ke arah Jin Suzi yang membunuh Yuan Jinglun dengan pedang. Serangan mendadak ini tidak sepele, dan Jin Suzi ketakutan setengah mati. Jin Suzi muntah darah karena depresi. Setelah menyerang Yuan Jinglun lagi, dia ingin mundur dan menghindar. Meskipun dia menghindari sebagian besar pisau lempar, masih ada 6 dari mereka dengan 6 helai darah dan ditembak dari dadanya. Masuk, keluar lewat belakang. Wow, Jin Suzi mengacak-acak kepalanya, memuntahkan 2 suap darah, dan menderita luka parah. Untungnya, 6 pisau lempar tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Di mana tikusnya? Keluar dari Patriark. Jin Suzi tidak bisa memperhatikan darah yang menyeka sudut mulutnya. Begitu dia jatuh, dia merasakan napas yang tidak terdeteksi di belakangnya, mengintai ke arahnya. Di matanya yang berlumpur dan bernapas api, kilatan licik melintas, dan dia berteriak lagi, seolah-olah dia tidak menyadari bahaya mendekat. Memanggil. Tiba-tiba, ruang itu runtuh, dan saat pedang terbang tiba-tiba muncul dari belakang Jin Suzi, fitur wajah Jin Suzi terdistorsi, pergi ke Patriark. Jin Suzi bersandar di udara, pergelangan tangannya terus berputar, tiba-tiba, tirai pedang yang mendominasi yang menghancurkan kekosongan radius ribuan meter, tiba-tiba mekar. Apa? Pompa? Engah. Tiba-tiba, jeritan tua terdengar, dan aliran darah menyembur keluar dari kehampaan. Detik berikutnya, Huangfu Guchong yang berlumuran darah melarikan diri dari udara tipis, dan ketika dia lolos dari jangkauan serangan tirai pedang, ada 30 luka tulang yang dalam di tubuhnya, terutama telinga kirinya, yang telah dicukur. Yang lebih mendebarkan adalah alisnya dipotong, memperlihatkan tengkoraknya. Pergi ke neraka. Jin Suzi memegang pedangnya untuk membunuh Huangfu yang masih sok. Mengaum. Tiba-tiba, kera iblis pembunuh surga yang berdarah dari Kikiau bergegas ke awan, dengan raungan yang menggetarkan langit, menari tongkat raksasa gelap seperti pilar Optimus, dan meledak ke arah Jin Suzi. Memanggil. Pada saat yang sama, Yuan Jinglun dengan paksa menahan luka dan mengayunkan pedang. Segera,
Cahaya pedang 1000 zang menelan ke arah punggung Jin Suzi. Tubuh Jin Suzi terbang 100 meter secara vertikal, dan setelah menghindari tongkat dan pedang dengan berbahaya, sosoknya melintas, dan pedang terbang itu terbang dan berubah menjadi ribuan meter. Raksasa, menabrak Kera Iblis dengan senyum menyeringai, Patriark ini, jangan percaya bahwa kamu tidak bisa dihancurkan. Heaven Killing Demon Ape tampak sangat serius, memegang tongkat raksasa tinggi di lengannya, dan buru-buru memblokirnya. Ledakan. Ketika Qianzhang Feijian menebas tongkat raksasa itu, terdengar suara keras dan memekakkan telinga. Detik berikutnya, bang, 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 di tengah suara ledakan yang cepat, darah memercik, tetapi lengan Kera Iblis Sky Killer mengangkat tongkat besar itu, tidak mampu menahan tebasan pedang, dan pecah berkeping-keping. Dalam sekejap mata, lengan besar Kera Iblis Pembunuh Surga berdarah, dan tubuh seperti gunung dihancurkan oleh tendangan voli, seperti meteorit ungu hitam besar, meledak di puncak. Tapi Demon Slayer sekali lagi meledakkan gunung di dekatnya dan menghancurkannya di antara pegunungan, dengan darah memancar di mulutnya. Kera tua, Tan Yun, yang terbang menuju Jin Suzi di langit, berteriak khawatir. Tuan, aku baik-baik saja. Begitu pembunuh langit berdiri, dia jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Bukan karena Kera Iblis terlalu lemah, tetapi ranah Jin Suzi terlalu jauh lebih tinggi darinya, dan kekuatannya terlalu kuat dari itu. Dalam kehampaan, Huang Fu Guchong, yang awalnya terluka saat ini, semakin lemah, tetapi dia masih berdiri di langit, seperti serigala ganas, menatap Jin Suzi. Kehampaan bergoyang, dan Yuan Jinglun mengayunkan kakinya di kehampaan, berdiri di kehampaan lainnya, menatap Jin Suzi. Keciut. Pada saat ini, Tan Yun, Tian Lao, dan Wei Kuan juga bubar. Mereka bertiga, Yuan Jinglun dan Huang Fuloneli, muncul secara pentagonal dipisahkan oleh puluhan ribu kaki, dan mereka mengepung Jin Suzi. Jin Suzi, yang dipenuhi luka, menunjukkan keteguhan di wajah lamanya, dan nadanya mendominasi dan sombong. Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin klan ini mampu bertahan dari pengepungan kelantang. Kamu pikir kamu bisa membunuhnya? Apakah patriarknya? Bahkan jika patriark ini terluka parah, dia masih akan membunuhmu. Mendengar ini, Tan Yun segera melepaskan 11 pedang terbang peringkat atas. Saat dia ingin mengatur formasi pedang Hong Meng Tu, Jin Suzi naik ke langit, dan dia tidak memberi Tan Yun kesempatan untuk mengatur formasi pedang. Bunuh dengan Master Sekte ini. Tan Yun berteriak, dan kemudian menggunakan langkah ilahi Hong Meng. Detik berikutnya, tubuh Bai Zhang muncul di 3000 li langit. Dia mengangkat pedang ilahi dan mati, dan menebas Jin Suzi seperti kilat. Jin Suzi memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan menakutkan di 5 jarinya, berputar dengan cepat, dan meraih pedang dewa yang dipotong hanya dengan satu tangan. Ledakan. Sambil menangis, Jin Suzi meremas pedang tajam 80 zang dengan tangan kosong. Tidak peduli seberapa keras Tan Yun mencoba, dia tidak bisa memotongnya. Ini menunjukkan betapa kejamnya Jin Suzi. Anda harus tahu bahwa ini masih ketika dia terluka parah. Wow, ledakan. Jin Suzi tiba-tiba melepaskan pedang terbang, bergegas ke Tan Yun dengan kecepatan yang tidak bisa ditandingi oleh Tan Yun, dan telapak tangan kanannya yang kurus mengenai dada Tan Yun tiba-tiba. Ledakan. Dengan suara keras yang tumpul, tulang rusuk emas besar di luka dada Tan Yun ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Puf engah. Tan Yun menyemburkan 3 suap darah merah satu demi satu, dengan tubuh ratusan kaki, dan dibombardir sejauh 100 mil. Organ internal Tan Yun bergetar tajam. Ketika dia menghentikan sosoknya dari kehampaan, sebuah teriakan terdengar di telinganya, "Ah!" Pupil matanya tiba-tiba menyusut, tetapi ketika dia melihat Tian Lao membunuh Jin Suzi, setelah dihindari oleh Jin Suzi, dia menamparkan mulutnya dengan darah dan terbang ke udara. Pompa, sudah terlambat dan segera, Yuan Jinglun tampaknya telah menghabiskan semua energinya, membawa banyak lampu pedang, dan memotong ke Jin Suzi. Wow, Jin Suzi tidak berani gegabah, membalik tangan kanannya, membawa cahaya pedang yang menembus awan, dan pergi. Boom! Saat kedua lampu pedang bertabrakan, badai susulan yang kuat menyapu langit puluhan ribu mil. Tiba-tiba, langit runtuh, membentuk kehampaan yang gelap. Yuan Jinglun dan Jin Suzi yang kelelahan terangkat ke udara. Yuan Jinglun, mati. Jin Suzi menusukkan panah berdarah, melakukan tendangan voli untuk membunuh Yuan Jinglun.
Tepat ketika dia muncul di depan Yuan Jinglun 100 kaki jauhnya, Wei Kuan, wakil komandan organisasi hukuman surgawi, tiba-tiba muncul dari belakang Yuan Jinglun. Kekuatan kematian melonjak di tubuhnya, seperti kabut hitam, menutupi Jin Suzi. Tepat sebelum Yuan Jinglun menghadapi Jin Suzi, Wei Kuan mengilhami jimat tembus pandang, diam-diam mengikuti Yuan Jinglun, siap menyerang kapan saja. Ketika Jin Suzi dalam pasukan kematian yang melonjak buru-buru menyerah mengejar Yuan Jinglun, Wei Kuan telah memotong pinggang Jin Suzi dengan pedang. Wei Kuan tidak memotong leher Jin Suzi, tetapi memilih pinggang, yang cukup untuk menunjukkan kelihayannya. Dia tahu bahwa bahkan jika dia diserang oleh Jin Suzi yang terluka parah, dia mungkin tidak akan berhasil. Seorang master bergerak, dan perbedaannya adalah 1000 mil jauhnya. Wei Kuan tahu bahwa area leher Jin Suzi relatif kecil, sedangkan area pinggangnya beberapa kali lebih besar. Jika dia memotong lehernya, dia pada dasarnya dapat melarikan diri dengan aman, tetapi jika pinggangnya, maka tidak. Untuk ia, faktanya adalah, kamu mengawasi patriarkmu, dan kamu menyerang tanpa malu-malu, kamu tidak tahu malu. Jin Suzi menjerit histeris, meskipun dia lolos dari nasib buruk karena dipotong menjadi 2 dengan pedang, dia dipotong menjadi luka dengan organ dalam yang terlihat dalam di perutnya. Luka itu sejajar dengan sisi kanan dari sisi kiri perut. Lukanya begitu besar sehingga jauh lebih tragis daripada luka di perut. Memanggil, membunuhmu mata-mata tercela, wakil komandan keadilan ini sangat baik. Wei Kuan menatap tajam, dan mendekat, menikam tenggorokan Jin Suzi dengan pedang. Pada saat yang sama, Wei Kuan melambaikan tangan kirinya, dan jarum terbang dari atribut kematian menembak dada Jin Suzi. Tidak mungkin bagi Jin Suzi untuk menghindari semuanya. Dia membalikkan pikirannya dan membiarkan lusinan jarum terbang menembus dadanya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pedang mematikan Wei Kuan. Pedang terbang yang tertusuk menusuk dari sisi kiri lehernya. Kematian bagi patriark. Leher Jin Suzi disemprot dengan darah, dan dadanya tiba-tiba berkedut. Lusinan jarum terbang yang baru saja ditusukkan ke tubuhnya memiliki garis-garis merah dan meledak ke arah Wei Kuan, yang sudah dekat. Wei Kuan tidak bisa mengelak. Detik berikutnya, lusinan jarum terbang diambil dari dada Wei Kuan, dan untaian darah tipis menembus dan terbang keluar dari punggungnya. Salah satu jarum terbang semakin menembus jantung Wei Kuan. Dengan seteguk darah, Wei Kuan menyemprotkan Jin Suzi ke seluruh wajahnya. Seketika, Wei Kuan merasa terengah-engah, dan ketika matanya menjadi gelap, ada tanda jatuh ke dalam kehampaan. Wei Kuan putus asa. Dia tahu bahwa jarum terbang yang baru saja menembus jantungnya tidak menembus jantungnya, dan dia tidak bisa membunuhnya. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan tidak dapat lagi berurusan dengan Jin Suzi yang dekat dengannya. Serangan diam-diam tidak bisa membunuh semut patriark ini, matilah. Ketika Jin Suzi hendak membunuh Wei Kuan, mata Tan Yun merah dari belakangnya, dan dia keluar dari udara, dan tiba-tiba meraih Jin Suzi dengan tangannya yang besar. Jin Suzi marah. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghargai kemarahan Jin Suzi. Karena jika dia tidak terluka parah, Tan Yun, Tian Lao, Wei Kuan, dan Huang Fu Guchong dapat dimusnahkan dengan tamparan, tetapi sekarang semut di matanya seperti lalat yang tidak dapat diusir, dan Xiao Qiang yang tidak dapat diusir, terbunuh. Melibatkan diri bersama-sama. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jin Suzi harus menyerah mengejar Wei Kuan dan memutuskan untuk menangkap pencuri dan raja terlebih dahulu. Akibatnya, tubuhnya bergerak ratusan kaki ke kiri, menghindari telapak tangan raksasa Tan Yun, dan membalikkan tangan kanannya, sekelompok lampu pedang tiba-tiba mekar dan menembak ke arah Tan Yun. Tan Yun terkejut, tapi dia masih tidak bisa menghindari langkah sucinya. Tiba-tiba, cahaya pedang 10 zang memotong tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang. Rumput. Tan Yun, yang kehilangan tangan kanannya, benar-benar marah. Dia meraung seperti binatang buas di tenggorokannya, dan dia menyapu lengan kanan yang kehilangan tangan kanannya, meledakkan kekosongan, dan menabrak Jin Suzi. Kirim ke Patriark. Jin Suzi memukul lengan kanan Tan Yun dengan pedang. Pompa. Dalam Blood Flying Sword, saat lengan kanan Tan Yun dipotong dari sikunya, Tan Yun bermain benar-benar putus asa, mengambil kesempatan untuk berbalik dan memukul dada Jin Suzi dengan tangan kirinya. Kepulan darah keluar dari mulut Jin Suzi. Setelah baru saja dihempaskan ke udara, dia bisa melupakan rasa sakit dan segalanya,
tetapi dia tidak bisa melupakan bahwa Tan Yunlah yang membunuh putra sulungnya dan Tan Yun yang menghancurkan putra keduanya. Tan Yun, kamu bajingan kecil, hari ini Patriark tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga akan berhasil pergi. Kembalikan nyawa anakku. Jin Suzi benar-benar marah dalam menghadapi kebencian. Pada saat yang sama, indera spiritualnya terkunci, dan yang terluka parah hampir tidak kompeten. Yuan Jinglun, Tian Lao, Huang Fu Guchong, Wei Kuan Si People, cegah keempatnya menyerang dirimu sendiri. Sekte Master, berbahaya untuk pergi ke sini. Yuan Jinglun bergoyang dalam kehampaan, berkata dengan cemas. Tuan, lari. Tian Lao, Huang Fu Guchong, dan Wei Kuan terlambat untuk menyelamatkan. Tepat ketika Tan Yun memutuskan untuk membunuh Jin Suzi, yang terluka parah dan sekarat, tiba-tiba, sebuah suara wanita yang cemas dan menyenangkan terdengar di benaknya. Tuan, saya Yingying, saya bersembunyi di belakang Anda 100 mil di kehampaan. Tuan, tolong bawa Jin Suzi. Dia tidak pernah berpikir bawahannya akan menyergap di sini sekarang. Mendengar ini, Tan Yun sangat bersemangat, dan wajahnya masih mencibir. Jin Suzi, kamu binatang tua, bersembunyi di Huangfu Sageku, berencana untuk menempati sarang murai. Putramu pantas mendapatkannya. Oh, benar, biarkan raja ini menebak. Putra keduamu seharusnya Jin Shaohong, dan putra sulungnya mungkin Jin Shaoxian, kan? Ahahaha. Sekarang saya ingat bahwa Jin Shaohong dibunuh oleh Lao Su, dan hanya ada satu jiwa suci, Jin Shaoxian yang mati tanpa mayat. Rasanya enak. Putramu pantas mendapatkannya. Jika kamu mencoba menghancurkan sekte Huangfu Shenku, mereka pantas mati. Setiap kata Tan Yun membuat Jin Suzi menjadi gila. Patriark harus membunuhmu. Tendangan voli Jin Suzi ke arah Tan Yun. Tan Yun sangat takut sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Segera Tan Yun terbang melintasi Bailey di udara dan melarikan diri dengan putus asa tanpa melihat ke belakang. Bahkan jika Jin Suzi terluka, kecepatannya sudah lebih cepat dari Tan Yun. Ketika dia terbang melintasi Bailisa dengan gelisah, Tuoba Yingying keluar dari lautan awan dengan pedang dan memotong leher Jin Suzi yang tak berdaya. Jin Suzi bereaksi sangat cepat. Dia berhenti tiba-tiba, lalu bersandar dan menghindari pedang, dan berteriak dengan marah, kamu, semut 5 kali lipat dari alam Vena ilahi, berani menyerang pemimpin klan dan mati. Dalam deru kemarahan, sosok Jin Suzi melintas dan muncul di depan Tuoba Yingying, pompa. Sebuah pedang menembus jantung Tuoba Yingying, pikirnya. Seperti semua orang tahu, Yingying tidak punya hati sama sekali. Pompa. Setelah Jin Suzi mengeluarkan pedang terbang yang menembus dada Tuoba Yingying, dia memotong kepala Tuoba Yingying dengan busur pedang. Saudari, Tan Yun berpura-pura putus asa, dan berteriak dengan memilukan, Jin Suzi, aku bertarung denganmu. Dengan marah, Tan Yun menggenggam pedang ilahi di tangan kirinya dan mati, berbalik, dan membunuh Jin Suzi. Tan Yun sangat cerdik. Pertama-tama, dia berpura-pura sedih untuk membuat Jin Suzi lebih yakin bahwa Tuoba Yingying sudah mati. Kemudian, dia berpura-pura tidak rasional, dan tujuan membunuh Jin Suzi adalah untuk membuat pedang ketika Tuoba Yingying berhasil dalam serangan diam-diam. Ayo, Tan Yun, dasar binatang. Jin Suzi menyeringai, kepala Patriark membunuh saudara perempuanmu, datang dan balas dendam dari Patriark. Pada saat ini, Jin Suzi sangat bersemangat. Dia memutuskan bahwa suaminya menangkap Tan Yun dan mengancam pejabat senior Huangfu Shengzong untuk membiarkannya meninggalkan alam rahasia Huangfu, dan kemudian membalas mayat Tan Yun untuk kedua putranya. Tepat ketika dia dengan bersemangat berpikir bahwa konspirasi akan berhasil, suara acuh tak acuh seorang wanita tiba-tiba datang dari belakangnya, kamu bisa mati jika kamu cukup tertawa. Pompa. Ketika Jin Suzi hendak menghindar, tiba-tiba, rasa sakit yang tajam datang dari hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan menemukan bilah pedang berdarah tertusuk dari dadanya, dan darah mengalir keluar di sepanjang ujung pedang. Jin Suzi berteriak histeris dan bingung, kamu telah dibunuh oleh Patriark, mengapa kamu tidak mati, tidak? Tetapi pada saat ini, Tuoba Yingying, memegang pedangnya dengan utuh, mengaduk-aduk hati Jin Suzi. Pada saat ini, wajah Tuoba Yingying agak pucat. Orang tua itu adalah kepala klan emas, bahkan jika dia mati, dia akan membunuhmu. Jin Suzi kehabisan kekuatan terakhirnya dan bersiap untuk melawan Tuoba Yingying. Tan Yun tiba-tiba bergegas dan menebas kepala Jin Suzi dengan pedang. Saat kepala Jin Suzi jatuh ke bawah,
dia melihat mayat tanpa kepala dipegang oleh Tuoba Yingying dan memegang pedang. Ini adalah memori terakhir Jin Suzi. Ledakan. Tan Yun menukik ke bawah, menendang kepala Jin Suzi dan rohnya hancur total. Hah ya, Tan Yun, yang telah kehilangan setengah dari lengan kanannya dan terluka, berdiri di lautan awan terengah-engah dan ketakutan yang tersisa, merasakan kegembiraan terlahir kembali setelah bencana. Saudaraku, bagaimana lukamu? Tuoba Yingying melayang cemas di depan kepala besar Tan Yun, sibuk bertanya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Tan Yun mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam pada murid raksasanya. Terima kasih untukmu kali ini, jika tidak akan mudah untuk membunuh Jin Suzi. Sekte Guru, bagaimana kamu terluka? Tuan, bagaimana cederamu? Pada saat ini, Yuan Jinglun, Tian Lao, Wei Kuan, dan Huang Fugu Chong terbang terhuyung-huyung di samping Tan Yun, tampak khawatir. Aku tidak menghalangi. Setelah Tan Yun menyingkirkan pedang suci, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangan kirinya, dengan senyum dari hati di wajahnya. Akhirnya, perang saudara berakhir. Kamu telah bekerja keras. Layani raja dan tuan, bawahan akan mati. Kata keempatnya serempak. Yah, pertama-tama kamu kembali ke Huang Fugusan dan tunggu aku, dan aku akan datang setelah berganti pakaian, kata Tan Yun. Setelah itu, Tuoba Yingying dan keempatnya terbang menuju Huang Fugusan, 700.000 mil jauhnya. Setelah 5 orang pergi, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan kembali ke ukuran normal. Kesadaran spiritual menyelimuti pegunungan yang hancur di bawah. Dia menggunakan foto udara untuk memotret tangan kanan dan lengan kanannya yang jatuh ke arah langit. Dia dengan cepat mengeluarkan jubah ungu dari Qian Kun Ring dan mengenakannya di tubuhnya. Selanjutnya, manipulasi lengan yang patah di bawah siku kanan untuk menyambung dengan lengan kanan, dan terakhir manipulasi tangan kanan yang patah untuk menyambung dengan pergelangan tangan kanan. Setelah melakukan semua ini, Tan Yun melepaskan ledakan kekuatan spiritual dari tangan kirinya, membentuk lingkaran cahaya keemasan seperti perban, memperbaiki lengan kanannya. Wow! Tan Yun terbang ke langit dan mendarat di pegunungan, melihat kera iblis pembunuh surga yang terluka parah, dan buru-buru memeriksa luka-lukanya. Pada akhirnya, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega. Meskipun kera tua itu terluka parah, dia paling banyak pulih. Itu dapat dipulihkan dalam 1 bulan. Tuan, apakah makhluk abadi itu sudah pergi? Setan pembunuh langit berkata dengan suara lemah. Itu hilang. Tan Yun tersenyum sedikit, selanjutnya, kamu bisa menyembuhkan lukamu dengan tenang. Kemudian, setelah Tan Yun memasang kera iblis pembunuh surga ke lantai 7 pagoda suci yang sangat indah, butuh 2 menit lagi untuk terbang turun di lapangan Tiangong. Pada saat ini, meskipun semua orang terluka, ada ekspresi kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Setelah itu, kesadaran spiritual Tan Yun menyelimuti Tan Tai Long, yang berada 1 juta mil jauhnya di pegunungan, serta para pemimpin senior dan murid dari berbagai aliran, tanpa keraguan. Paman kakek, sekarang mata-mata dan pengkhianat bekerja untuk hukum, tolong bawa semua orang ke sini. Jika ada yang berani melarikan diri secara pribadi, mereka akan dibunuh. Mendengar ini, Tan Tai Long membungkuk dan berkata, ini penguasa. Dengan mengatakan itu, Tan Tai Long melepaskan kesadaran spiritual dan menyelimuti semua orang, dan segera, biarkan berbagai pembuluh darah tingkat tinggi mengorbankan perahu roh untuk membawa para murid dan mengikutinya terbang menuju Huang Fugusan. Dalam perjalanan untuk terbang, Shen Subing, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, dan Namong Ruksue sangat senang. Semua murid tampak bersemangat. Selain itu, Tan Tai Long telah menggunakan indera spiritual untuk mengunci semua senior dan murid. Begitu seseorang melompati tembok dengan tergesa-gesa dan ingin mengancam putri-putri Mumeng, dia pasti akan membunuh. Perahu roh itu melaju kencang menuju Huang Fugusan. Di dek kapal roh, air mata mengalir di mata indah Zhong Li Yuxin. Dia tahu bahwa Zhong Li Bo, kepala pelayan yang ditangkap oleh leluhur Tan Yun, berada dalam bahaya. Pada saat yang sama, dia juga mencari kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ling Zhu berada di garis pertempuran, turun ke pintu bagian dalam, dan sampai ke tingkat atas pintu suci, semuanya tersenyum. Dalam pandangan mereka, selain garis jasa, hanya Feng Yun, leluhur dari garis keturunannya, yang memimpin garis leluhur, dan membuat pencapaian besar dalam pertempuran hari ini. Tuan pasti akan melihat garis di masa depan. Di antara semua formasi tingkat tinggi, hanya Feng Qingcheng,
kepala formasi gerbang suci, yang memiliki ekspresi rumit dan tidak tahu harus berpikir apa. Desir-desir. Ratusan perahu roh membawa orang-orang dan mendarat dengan mantap di lapangan Tiangong. Dalam perjalanan semua orang datang, Tan Yun telah memberi Mumeng beberapa suara wanita sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang diri mereka sendiri. Semua orang turun dari perahu roh satu demi satu, dan para pemimpin senior dari berbagai pembuluh darah memandang Tan Yun, membungkuk dalam-dalam, dan berkata serempak, bawahan telah melihat tuannya. Murid, lihat tuannya. Lebih dari 7 juta murid berlutut satu demi satu. Tan Yun melirik dengan dingin, dan Zhong Libo yang setengah mati, Jin Xianghai, Tuo Qingtian, dan Si Tu Wuhen di sampingnya setengah mati. Kemudian, dia melirik semua orang, dan kata-kata samar itu penuh dengan kebencian yang tak ada habisnya. Suzerain ini tidak menyakiti suzerain lama 10 tahun yang lalu. Seseorang berpura-pura menjadi raja dalam hal ini. Semua orang yang memberontak hari ini, kecuali 4 leluhur besar, semuanya menentang hukum. Nanti, keempatnya akan dieksekusi di depan umum. Suara Tan Yun jatuh, tiba-tiba, suara wanita yang bertanya dan penuh hormat datang dari belakang dirinya, "Tuan, mengapa Anda ada di sini?" Tan Yunjian mengerutkan kening dan melihat ke belakang, tetapi dia melihat Song Huixin, wakil komandan pembunuhan, berjalan keluar dari istana dengan pakaian hitam ketat dan terbang di depannya. "Huixin, apa maksudmu dengan ini?" Tan Yun mengerutkan kening, "Bukankah aku membiarkanmu menjaga pintu keluar rahasia? Kenapa kamu datang ke sini?" Song Huixin mengangkat alisnya, dan firasat buruk muncul secara spontan, mengatakan dengan jujur, "Kembalilah ke Master Sekte, hari ini bawahannya membunuh lebih dari 1000 penjaga emas dan pelayan mati yang mencoba melarikan diri dari dunia rahasia. Beberapa saat yang lalu, seseorang berpura-pura menjadi kamu dan meminta bawahanmu untuk membuka pintu ke alam rahasia dan pergi." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menjadi marah. Dia hampir menyimpulkan bahwa orang ini adalah pembunuh yang berpura-pura membunuh ayah mertuanya. Tuan menenangkan kemarahan, karena bawahan tidak melakukan sesuatu dengan baik. Song Huixin berlutut dengan satu lutut, kepala batu gioknya terkulai, dan wajahnya yang dingin penuh dengan permintaan maaf. "Bangun, jangan salahkan kamu untuk ini." Tan Yun menekan amarahnya, dan berkata, "Orang ini memiliki keterampilan penyamaran yang sangat tinggi. Karena dia bisa menipu Master Sekte lama di awal, sekarang kamu tidak bisa melihatnya, itu normal. Hanya ikan ini yang lolos dari jaring." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Tuo Qingtian, yang terbaring di genangan darah, berkata dengan gemetar dan mengejek, "Hahaha, lelucon, ini lelucon besar. Tan Yun, bagaimana jika kamu menghentikan perselisihan sipil? Kamu bahkan tidak bisa menangkap pembunuh Tantai Xuanzong. Apakah kamu malu padamu? Hehe. Juga, selain leluhur garis, Sekte Suci Huangfu sekarang memiliki 9 garis layanan berjasa dan garis lainnya, dan tidak ada kekuatan di ranah para dewa. Kekuatan Saint of Huangfu berkurang secara drastis. Berakhir. Pada saat retak, Tan Yun berjongkok dan mencubit leher Tuo Qingtian dengan tangan kirinya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Katakan, siapa pembunuh Tuan Tua?" "Hehehe." Tuo Qingtian dengan dingin mendengus sebentar-sebentar, "Jenderal ini tidak akan memberi tahumu." Menusuk. Tan Yun membuka leher Qingtian dengan tangan kirinya dengan longgar, dan dengan kejam merobek telinga kanannya. "Ah!" Tuo Qingtian meratap seperti babi. "Apakah kamu pikir jika kamu tidak memberitahuku, Master Sekte ini tidak dapat berbuat apa-apa padamu?" Tan Yun tertawa malu, dan cahaya merah aneh keluar dari pupilnya, dan dia menggunakan murid Dewa Hongmeng. Seperti yang kita semua tahu, semakin kuat tubuh, semakin kuat jiwa, dan sebaliknya. Sekarang Tuo Qingtian dari alam Divine ke-8 terluka parah, jiwanya secara alami melemah. Ketika dia melihat murid ganda Tan Yun, dia langsung menjadi malu seperti ayam kayu. "Katakan, siapa pembunuh Tuan Tua itu?" Tan Yun berkata dengan keras. Di mata semua orang, Tuo Qingtian berkata dengan jujur, "Itu adalah Tuo Lin, pangeran dari dinasti suci Tuoba, menyamar sebagai raja tua yang kamu bunuh." Setelah mendengar ini, Tan Yun, Tan Taiyu, leluhur penegak hukum, dan bahkan para murid gemetar karena marah. Pada saat ini, Tan Yun telah menentukan bahwa Tuo Lin telah menjadi dirinya sendiri, dan telah melarikan diri. Tan Yun Qiankun memberikan kilatan cahaya biru,
dan pedang terbang dari piala masa lalu melayang di depannya. Dia mengamati pejabat senior dan murid, dan suaranya menggelegar. Ambisi serigala Tuoba Sengcao berusaha menyerang Kaisarku Huangfu Sengzong, dan membunuh penguasa lama. Hari ini, aku, Tan Yun, bersumpah untuk menghancurkan dinasti suci Tuoba. Jika kita melanggar sumpah, itu akan tetap seperti pedang ini. Ketika kata-kata itu berhenti, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan menggenggam pedang terbang di sebelah kirinya. 5 jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan segera, pedang terbang itu ditutupi dengan retakan. Wow, ketika Tan Yun melepaskan, Fei Jian berubah menjadi serpihan dan tercebur ke tanah. Master Sekte itu perkasa. Pada saat ini, seorang murid dari garis berjasa berteriak, demi guru Sekte yang lama, murid itu bersedia mengikuti guru Sekte dan pertumpahan darah dinasti suci Tuoba. Segera, para murid yang berlutut menelan langit dan bumi dengan gema teriakan. Feng Yun, yang juga mata-mata, mengerutkan alisnya. Dia bisa melihat bahwa Tan Yun sangat membenci mata-mata itu saat ini. Yuner, Tuoba Qingtian akan menyerahkannya kepada kakek. Tan Taiyu mengertakkan gigi memikirkan kematian putranya. Ya, Tan Yun mengangguk berat. Tan Taiyu, gemetar dengan tubuh lamanya karena kesedihan dan kemarahan, datang ke Tuoba Qingtian dan berjongkok sebelum meraung, kamu mata-mata sialan, bayar nyawa anakku. Segera, adegan yang menggerakkan emosi semua orang terjadi. Tapi setelah melihat Tan Taiyu menekan kepala Tuoba Qingtian ke tanah, dia menggigit leher Tuoba Qingtian dengan mulutnya, lalu memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ini menunjukkan bahwa Tan Taiyu membenci Tuoba Qingtian, Tuoba Lin, dan bahkan keluarga kerajaan dari dinasti suci Tuoba. Tuoba Qingtian memikirkan banyak cara Tan Yun akan melecehkannya sebagai balas dendam, tetapi dia tidak pernah menyangka Tan Taiyu akan memperlakukan dirinya seperti ini. Ah! Saat Tuoba Qingtian mau tidak mau berteriak, mulut Tan Taiyu sudah menjauh dari leher Kaiba Qingtian. Hah! Tan Taiyu membuka mulutnya dan melepaskan api sejati dalam hidupnya, menurunkan suhu api, dan menutupi Tuoba Qingtian di tanah. Tan Taiyu, kau tua. Tuoba Qingtian tiba-tiba mengutuk dalam api, tapi Tan Yun yang mengatur penghalang kedap suara di atas api. Bahkan ratapan dan kutukan Tuoba Qingtian tidak bisa didengar. Tuoba Qingtian berjatuhan dengan keras di dalam api, sampai setengah jam kemudian, dia berhenti berputar dan berubah menjadi abu. Meski begitu, Tan Taiyu tidak bisa menyelesaikan kebenciannya. Tan Yun dan bahkan para petinggi dan murid yang setia kepada Huangfu Sengzong tidak bisa menyelesaikan kebencian mereka. Pada saat ini, Tan Yun menggunakan murid surgawi kosmiknya dan melihat Siang Haidao emas di tanah, di mana klan emas sekarang tidak aktif. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang ada? Katakan apa yang Anda ketahui. Jin Xianghai, yang terluka parah dan sekarat, tampak kusam dan berkata, sekarang ada seseorang di ranah klan Jin. Dia disebut Jin Xuanzi, saudara kedua dari Patriark. Orang ini lebih kejam daripada Patriark. Orang ini dipromosikan ke tingkat pertama domain 500 tahun yang lalu. Saya tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Selain itu, ada 80 orang yang kuat di alam dewa, termasuk 3 orang yang hebat di alam dewa. Ada juga 8 orang di alam dewa, dan 12 orang di alam ke-8. Setelah Jin Xianghai selesai berbicara tentang kekuatan klan Jin, kata-kata berikut membuat Tan Yun dan semua orang merasa tegang. Hanya Wen Jin Xianghai yang berkata, lebih dari 6 tahun yang lalu, Patriark telah memanggil anggota klan Jin ke pinggiran pegunungan Tianpu, siap menyerang Kaisar Huangfu kapan saja. Mereka sekarang digantung di puncak tebing, tetapi sekarang Patriark sudah mati, dan saudara laki-laki kedua Patriark telah mengetahui tentang kematian Patriark melalui lampu kehidupan Patriark. Setelah mendengar ini, semua murid Huangfu Sengzong dan leluhur senior di bawah, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan mereka gempar. Diam. Tan Yun memberi perintah, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, apakah menurutmu Jin Xuanzi akan memimpin klan Jin untuk menyerang Kaisar Huangfu? Ya, saya akan. Ketika Jin Xianghai mengatakan ini, matanya menunjukkan kebanggaan yang tidak dapat dipahami. Sejak zaman kuno, keluarga Jin saya selalu yang paling bersatu. Tan Yun tampak serius, jika saya menggunakan Anda untuk menunda serangan mereka ke Huangfu Sengzong, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Tidak. Mengapa? Karena Patriark mengeluarkan perintah, begitu dia mengalami kecelakaan di Huangfu Sengzong, semua orang Jin akan menyerang Huangfu Sengzong dengan cara apapun. Mendengar ini,
Tan Yun menginjak kepala Jin Xianghai dengan tendangan, darah memercik di tempat. Yuner, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tan Taiyu berkata dengan alis horizontal dan garis vertikal, kakek khawatir bahwa sementara klan Jin menyerang sekte suci Huangfu kita, Tuo Ba Lin juga akan menyerang sekte kita. Bahkan jika hanya klan Jin yang menyerang, sekteku mungkin dalam bahaya. Pada saat ini, leluhur penegak hukum, leluhur garis, orang kuat dari organisasi hukuman, dan Song Huixin juga cemas. Kakek, jangan cemas. Tan Yun berkata dengan dominan, semuanya memiliki awan. Kata-kata Tan Yun membuat para pejabat senior dan murid merasa nyaman. Kecuali identitas Tan Yun sebagai penguasa, pengalaman Tan Yun pulang hari ini, memadamkan perselisihan sipil, dan memenggal kepala musuh yang kuat, ada di hati semua orang suci Huangfu yang setia. Setiap kata darinya memiliki kemampuan yang menentukan. Sekarang para murid yang setia kepada Seng Song telah membabi buta mempercayai Tan Yun. Tan Yun bertanya sambil berpikir, kakek, seberapa kuat kekuatan pertahanan pintu rahasia alam rahasia Huangfu kita? Tan Taiyu berkata dengan jujur, gerbang alam rahasia ini dibuka oleh leluhur sebelumnya dan mengerahkan barisan pertahanan. Pada saat itu, Master Leluhur mengatakan bahwa dia adalah kekuatan rangkap 3 dari alam eklosion, tetapi keterampilan formasinya hanya mencapai Master Formasi Suci tingkat menengah, dan formasi gerbang ranah rahasia hanya formasi suci tingkat menengah. Itu bisa mempertahankan 10 domain, Dzogchen, dan akan menyerang selama sebulan tanpa putus. Selanjutnya, larangan gerbang alam rahasia Master Leluhur bersifat merusak. Setelah sekte kami mengaktifkan dan menutup larangan, Master Arai Suci lainnya tidak dapat memecahkannya sama sekali dan hanya dapat memaksa serangan. Yuner mengerti. Tan Yun terdiam sejenak, dan berkata dengan nada tertentu, bahkan jika Jin Xuanzi dari klan emas, bersama dengan semua kekuatan alam dewa, menyerang pintu rahasia, mereka tidak akan bisa mendobraknya, kurang dari setahun. Kakek, jangan khawatir, Yuner akan mengatur ulang formasi pertahanan terlarang di gerbang alam rahasia selama periode tersebut. Setelah mendengar ini, Tan Taiyu merasa lega. Kakek itu akan pergi sekarang untuk mengaktifkan dan menutup pintu rahasia. Kakek tidak terburu-buru. Tan Yun berkata, melihat penatua penegak hukum kelima Jiang Zishan dan berkata, Wu Lao, Anda segera meninggalkan pegunungan Tianpu dan pergi ke kampung halaman saya, dan kemudian dengan Guan Xuankong dan mereka, bawa keluarga saya untuk meninggalkan kota Wang Yue dan temukan ini tempat itu tetap dalam penyamaran, dan ketika damai, aku akan membawa keluargaku kembali ke sekte. Ingatlah untuk menggunakan teknik tembus pandang setelah meninggalkan sekte, dan kemudian melewati puncak tebing klan emas yang mengintai. Jiang Zishan berkata dengan suara keras, jangan khawatir tentang rajamu, bawahanmu dan leluhur kedua penegak hukum pasti akan melindungi keluargamu. Setelah itu, Jiang Zishan berubah menjadi balok dan melesat ke langit. Tan Yun memandang Sunan Po, leluhur keenam penegak hukum, dan memerintahkan, Anda segera memberitahu semua orang dari sekte di kota Tianpu Fang, area pusat pegunungan Tianpu, dan segera bawa barang-barang mereka untuk dievakuasi. Lalu kamu pergi ke Long Yunzong secara pribadi dan memberitahu Long Aotian bahwa pegunungan hukuman surgawi tidak damai dalam beberapa dekade terakhir. Minta dia untuk memberitahu lebih dari 1000 master sekte lainnya dan segera bawa murid-muridnya untuk hibernasi. Selain itu, beritahu mereka bahwa pegunungan Tianpu akan dipulihkan ke kedamaian paling lama 30 tahun. Selama periode ini, mereka akan bersembunyi dan tidak muncul lagi. Setelah kamu menyelesaikan masalah ini, segera kembali ke sekte. Mendengar ini, Su Nanpo membungkuk dan berkata, Tuan Sekte, jika mereka tidak mendengarkanmu, apa yang harus dilakukan bawahanmu? Suserain ini untuk kebaikan mereka. Tan Yun berkata, jika Anda tidak mendengarkan, terserah mereka. Hidup dan mati akan menjadi takdir mereka sendiri. Jika mereka mati di tengah perang, tidak ada yang bisa menyalahkan siapapun. Bawahan mengerti, bawahan pensiun. Su Nanpo menjawab, membubung ke langit dan menembak ke arah langit. Tan Yun memandang Tan Tai Long dan berkata, Paman, silakan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Setelah Su Nanpo kembali ke sekte, segera tutup formasi gerbang alam rahasia. Oke, masalah ini diserahkan kepada pamanku. Tan Tai Long terbang menjauh setelah menjawab. Meskipun dia sudah menebak saat ini, ada formasi teleportasi di Istana Surgawi yang mengarah ke pintu keluar alam rahasia,
tetapi dia masih gagal melewati formasi teleportasi dan pergi ke pintu keluar alam rahasia. Karena dia tahu bahwa itu adalah lorong yang hanya dimiliki oleh raja dan anggota organisasi pembunuhan. Pada saat ini, Tan Yun memandang Song Huixin, terus pimpin para pembunuh untuk menjaga pintu keluar rahasia. Sebelum pintu rahasia ditutup dan dilarang memulai, siapapun yang mencoba pergi akan dibunuh. Bawahan patuh. Song Huixin terbang ke istana dengan cepat. Kemudian melalui susunan teleportasi, pergi ke pintu keluar alam rahasia. Pada saat ini, Tan Taiyu menghela nafas dan berkata, Yuner, begitu perang pecah, kota Tian Chai Fang di kaki gunung Zhongmen kita akan berubah menjadi reruntuhan. Kakek, kota Tianpu Fang telah dibangun selama lebih dari 40 tahun. Manfaat yang diciptakan oleh sekte kami layak untuk nilai keberadaannya. Tan Yun mengatakan ini, mengubah nada suaranya dan berkata dengan sombong, tidak masalah jika kota itu hilang. Setelah Yuner mendominasi pegunungan Tianpu, dia akan membangun kembali kota Tianpu Fang yang abadi. Pada saat ini, semua orang mendengar bahwa setelah Tan Yunzi memerintah pegunungan Tianpu, darah mereka mendidih. Oke, semuanya tergantung padamu Yuner. Tan Taiyu berkata dengan persetujuan dan kebaikan. Setelah itu, Tan Yun menatap Zhong Libo yang terbaring di genangan darah dengan tatapan muram. Dia menggunakan murid sucinya untuk mengendalikan Zhong Libo dengan mudah, dan berkata dengan dingin, kekuatan mana yang kamu mata-matai? Saya adalah keluarga Zhongli kuno, kepala pelayan hari ini. Zhong Libo berkata jujur. Jawab Master Sekte ini, apakah Anda bersembunyi di Sekte Huang Fusein saya, juga karena berencana untuk menduduki Sekte saya? Suara Tan Yun semakin dingin. Iya. Keluarga Zhongli, apakah kamu berencana untuk menyerang Huang Fuseng Zong hari ini? Dalam pertimbangan, siapa anggota keluarga Zhongli yang terkuat? Itu adalah Patriark. Mendengar ini, Tan Yun tidak bertanya lagi, dia berkata dengan ringan, jika Anda melanggar Huang Fuseng Zong saya, bahkan jika Anda jauh, Anda akan dihukum. Keluarga Zhongli, dinasti suci Tuoba, klan Jin, penguasa ini akan mencabutmu cepat atau lambat. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun menginjak kepala Zhong Libo dan jiwanya hancur. Pada saat yang sama, tendangan Tan Yun juga menghancurkan hati Zhong Liuxin. Dia terjebak di antara kerumunan, menahan kesedihannya, menangis dalam hatinya, Paman Bo, pergilah dengan tenang, aku pasti akan membalaskan dendammu. Nama aslinya adalah Zhong Lixiner, dan sekarang di Huang Fuseng Zong, namanya adalah Zhong Liuxin. Pada saat yang sama, dia juga yang terkuat dari alam dewa berunsur 8. Dia menahan sakit hati, dan ada banyak cara untuk melarikan diri dari Huang Fuseng Zong dalam pikirannya, tetapi pada akhirnya dia menemukan bahwa tidak ada cara lain untuk pergi kecuali mengancam orang yang paling disayangi Tan Yun. Tepat ketika dia diam-diam berpikir, Tan Yun mengangkat kakinya ke wajah Situ Wuhen, matanya yang berbintang dipenuhi dengan niat membunuh. Pifu tua, mata-mata lain mencoba menghancurkan Kaisar Huangfu. Aku bisa mengerti. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bukan mata-mata, tetapi kamu menggunakan gagasan untuk merebut tahta. Katakan padaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu mati? Situ Wuhen, yang diinjak oleh Tan Yun, berkata dengan suaranya yang lemah bahwa dia tidak takut akan hidup dan mati. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit, dan yang tua tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu ingin bunuh, kamu ingin menyiksa. Siksaan, yang lama tidak akan pernah cemberut. Oke, cukup menyegarkan. Saya pikir Anda seorang pria, jadi saya akan memberi Anda waktu yang baik. Tan Yun dengan dingin mengangkat kaki kanan yang menginjak wajah Situ Wuhen, dan hendak menginjaknya. Pada saat itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut, menatap wajah Situ Wuhen, seolah-olah dia telah menemukan rahasia. Yuner, ada apa? Tanya Tan Taiyu. Kakek, jika Yuner tidak salah menebak, Situ Wuhen ini juga harus menjadi mata-mata. Tan Yun menyeringai. Roh, ini tidak mungkin. Tan Taiyu terkejut, dan berkata dengan nada tertentu, Yuner, kamu pasti salah. Yuner, ketika Situ Wuhen memuja Huang Fuseng Zong, kakeknya masih menjadi raja. Dia adalah salah satu jenius terbaik di klan saya saat itu. Kakeknya memperhatikannya selangkah demi selangkah sebagai leluhur dari jiwa binatang. Bagaimana bisa dia menjadi mata-mata? Juga, kakek dari kampung halaman Situ Wuhen juga telah ada di sana dan menyelidiki detailnya, jadi kakek yakin dia bukan mata-mata. Pada saat ini,
Yuan Jinglun bergema, penguasa, apa yang dikatakan kakekmu benar. Pada saat itu, dia ditemani oleh kakekmu ke kampung halaman Situ Wuhen. Tan Yun memenuhi dadanya dengan kemarahan, sambil menatap Tan Taiyu dan Yuan Jinglun, sambil menunjuk pipi kanan Situ Wuhen yang dihancurkan oleh kakinya sebelumnya, berkata, kakek, Yuner percaya apa yang kamu katakan. Hanya saja Situ Wuhen yang sebenarnya sudah mati, dan sekarang Situ Wuhen dikupas dengan kejam oleh orang lain, dan Yirong telah menjadi Situ Wuhen. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh tua Tan Taiyu dan Yuan Jinglun bergetar dan menatap pipi kanan Situ Wuhen. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa mereka berkerut karena langkah kaki Tan Yun yang kuat. Hanya pada saat ini, Tan Taiyu dan dua dari mereka yakin bahwa Situ Wuhen di depan mereka sama sekali bukan Situ Wuhen yang asli. Pada saat ini, Situ Wuhen di tanah, murid-muridnya menunjukkan ketakutan yang mendalam. Mata semua orang tertuju, wajah Situ Wuhen. Aneka ragam. Tan Yun mencibir lagi dan lagi, biarkan aku melihatmu baik-baik. Saat dia berkata, Tan Yun membungkuk dengan tangan kirinya dan tiba-tiba meraih pintu wajah Situ Wuhen, dan dengan genggaman yang kuat, dia merobek wajah Situ Wuhen yang asli, memperlihatkan wajah yang aneh dan tua. Wajah ini sangat aneh bagi Tan Yun. Tetapi untuk Tan Taiyu, dan para ahli Huang Fu Shengzong Divine Realm, mereka sangat akrab. Terutama kepala garis jiwa binatang pintu suci, dan pada saat yang sama bagian mata-mata dari Istana Peri yang memasuki Huang Fu Shengzong, bahkan lebih akrab dan tidak bisa lagi dikenal. Situ Feng Ju, tiba-tiba, ini kamu. Tan Taiyu melebarkan matanya dipenuhi amarah yang tak ada habisnya, kamu binatang buas, kamu benar-benar menyakiti Situ Wuhen. Setelah Situ Feng memelototi Tan Taiyu, dia tidak mengatakan apa-apa, dan menutup matanya untuk dirinya sendiri, tampak seperti dia sedang menunggu untuk mati. Pada saat ini, lebih dari 7 juta murid memandang Tan Taiyu dengan tatapan ketakutan dan marah, dan berpikir bahwa Situ Feng, yang tampaknya menyamarkan Situ Wuhen, memiliki latar belakang yang bagus. Kakek, siapa dia? Tan Yunjian bertanya dengan alis terangkat. Yuner? Orang ini bukan orang lain. Itu adalah Master of the Soul Immortal Palace. Tan Taiyu menggertakkan giginya dan berkata, pada saat yang sama, dia juga suami Sugeyu, penguasa Istana Jiwa Abadi. Mendengar ini, Tan Yun tercengang sejenak, dan kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, hahaha. Ini adalah kegembiraan yang tak terduga. Sugeyu, kamu pelacur tua, kamu tidak menyangka. Laki-lakimu jatuh di tangan Lao Su. Pompa, lempar. Dengan senyum menyeringai, pedang terbang ungu itu keluar dari tangan kiri Tan Yun. Tan Yun memegang pedang dan mematahkan tendon dan paha belakang Situ Feng. Tan Yun, kamu bajingan. Begitu kata-kata Situ Feng jatuh, Tan Yun memasukkan mulutnya ke dalam mulutnya, menghancurkan gigi dan lidahnya. Wow, Situ Feng menatap Tan Yun dengan samar. Jika matanya bisa membunuh orang, Tan Yun akan mati ribuan kali. Yuner, apakah kamu berencana menggunakannya untuk mengancam Sugeyu di masa depan? Tan Taiyu berpikir sambil berpikir. Tidak. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner bahkan tidak repot-repot menggunakan metode ini untuk berurusan dengan Istana Jiwa Abadi. Yuner tidak akan membunuh Situ Feng hari ini. Ketika dia menyerang Istana Abadi suatu hari nanti, Yuner akan membantainya di depan Sugeyu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun langsung menghilang di tempatnya, dan pada saat berikutnya, dia muncul di sebelah Duan Qiong, kepala garis jiwa binatang suci, dengan 2 kaki berturut-turut, mendorong lututnya. Kaca, kaca. Dengan suara yang jelas dari retakan tulang dan percikan darah, lutut Duan Changqiong meledak, dan 2 amputasi terbang menjauh dari tubuhnya. Ledakan. Ah, kakiku. Duan Changqiong mengeluarkan ratapan yang tragis, dan setelah kehilangan kedua betisnya, dia jatuh dengan berat hingga 100 meter jauhnya. Duan Changqiong hanyalah lapisan ke-8 dari alam Vena Ilahi. Dia benar-benar terlalu lemah untuk menghadapi kesempurnaan agung dari alam Vena Ilahi. Kacaca. Dengan kilatan sosok Tan Yun, dia muncul di depan Duan Changqiong, dan juga memasukkan pedang ke mulutnya, menghancurkan lidah dan giginya. Adegan tindakan tiba-tiba Tan Yun membuat tingkat tinggi berbagai pembuluh darah dan mata-mata di antara para murid menggigil di punggung mereka dan berkeringat di tangan mereka. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata dengan keras, Duan Changqiong, mata-mata Sugeyuan di sekte saya. Setelah itu, Tan Yun menatap Duan Changqiong, dan berkata,
jangan khawatir, Master Sekte ini tidak akan membunuhmu sekarang. Kakak tertuamu Duan Changtian, untuk hal-hal yang aku lakukan di kota Mochizuki, aku akan menyelesaikan akun dengannya setelah waktu yang lama. Pada saat itu, aku akan membiarkan kakak laki-lakimu dan melihatmu mati. Aku memberitahumu, untuk rasa sakit yang disebabkan oleh kakak tertuamu pada Lao Su akan membuatnya membayarnya 2 kali. Pada saat ini, Tan Yun menekan keinginan untuk merobek langit hidup-hidup, dia membencinya. Dia memiliki malam yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kali dia memikirkan adegan di mana Duan Changtian secara paksa membongkarnya ketika dia menikahi Yukin, dia tidak sabar menunggu Duan Changtian mengunyah tulangnya, memakan dagingnya, dan meminum darahnya. Ledakan. Tan Yun menendang Duan Changqiong ratusan kaki jauhnya, dan jatuh ke sisi Situ Feng. Tiba-tiba. Petik 2. Tan Yun melirik tajam ke arah para murid, dan terpaku pada tubuh murid Duan Feixiong dari jiwa binatang suci. Duan Feixiong ketakutan dan kencing di celana. Master Sekte, maafkan muridnya, Duan Changqiong adalah paman murid, ya, tetapi murid itu benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah mata-mata. Duan Feixiong berteriak bermuka dua. Betulkah? Mata Tan Yun tajam, apakah kamu seorang anak berusia 3 tahun ketika kamu adalah tuannya? Datanglah ke sini ke Lao Su. Tan Yun berteriak, tanpa melihat gerakan apapun, kekuatan tak terlihat menahan Duan Feixiong dan membawanya ke depannya. Master Sekte, muridnya bahkan tidak tahu apa yang ayahku lakukan padamu di kota Mochizuki. Tanpa menunggu kata-kata Duan Feixiong, Tan Yun memotong, apakah kamu tahu itu? Tidak masalah, kamu hanya harus memotong tubuh dengan pisau jika kamu seorang mata-mata. Retakan. Tan Yun menendang dada Duan Feixiong, dadanya ambruk, darah menyembur dari mulutnya, melakukan tendangan voli di samping Situ Feng dan Duan Changqiong, dan dia pingsan. Tan Yun perlahan berbalik, menatap Tian Lao, pemimpin organisasi hukuman surga, dan memerintahkan, kirim seseorang untuk memenjarakan kalian bertiga. Ingat, Anda dapat menyiksa sesuka hati, tetapi jangan biarkan mereka mati. Bawahan patuh. Setelah lelaki tua itu menganggukkan kepalanya, bibirnya bergerak diam-diam, dan segera, 3 anggota organisasi hukuman surgawi dengan alam Vena ilahi Dzogchen terbang keluar dari langit yang kosong. Ketiganya segera membawa Situ Feng, Duan Changqiong, dan Duan Feixiong pergi dari lapangan Tiangong. Setelah itu, tatapan lembut Tan Yun tertuju pada Shen Subing, dan segera berkata dengan keras, selanjutnya, raja ini memiliki kasus ketidakadilan yang harus dibuktikan kebenarannya 80 tahun yang lalu. Pelakunya adalah Shen Tianqi, kepala dari Secret Pilfest Cell. Ketika mereka mendengar kata-kata, Shen Tianqi, Shen Suzhen dan Shen Subing gemetar, dan air mata langsung mengaburkan pandangan mereka. Untuk pertama kalinya, mata Shen Suzhen menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih. Mata indah Shen Subing sangat tersentuh. Pada saat yang sama, putri kedua memikirkan ayahnya yang telah dianiaya sampai mati, dan putri kedua menatap Sun Yangchun, kepala gong dari kapal pil suci. Siang perempuan kedua mengepalkan tinjunya, paku menembus telapak tangannya. Namun, Gong Sun Yangchun memiliki firasat buruk bahwa dia tidak melarikan diri. Karena dia tahu betul bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk hidup jika dia tidak melarikan diri untuk hidupnya. Jika dia lari untuk hidupnya, dia pasti akan mati. Dalam benaknya, dia berpikir masih ada jimat untuk menyelamatkan kematiannya. Pada saat ini, semua pejabat senior, serta para murid yang telah mendengar nama Shen Tianqi, semuanya berpikir. Di antara mereka, beberapa telah menyaksikan bahwa lebih dari 80 tahun yang lalu, Master Sekte Tua menghapuskan pengusiran Shen Tianqi dari sekte tersebut. Mereka bingung. Bukankah penyelidikan saat itu menyelesaikan masalah? Mengapa Anda berbicara tentang kasus-kasus yang tidak adil? Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan menatap Gong Sun Yangchun di alam Vena ilahi ketujuh dengan mata dingin. Kamu adalah penghasut masalah ini, apakah kamu membiarkan Master Sekte memaksamu untuk mengatakannya, atau kamu sendiri yang mengatakannya? Centang untuk centang. Kaki Gong Sun Yangchun gemetar hebat, dan keringat dingin di dahinya menetes di lapangan Tiangong. Dia tahu bahwa Tan Yun telah mempraktikkan teknik kontrol murid, dan menyangkalnya sendiri tidak akan membantu. Berdebar. Kaki Gong Sun Yangchun gemetar, dan dia berlutut di tanah, bersujud dan berteriak, Master Sekte, bawahan tahu salah. Memang Chen Tianqi dijebak oleh bawahan, tetapi bawahan juga diintimidasi oleh orang lain.
Master Sekte. Pada awalnya, klan Jin menyelinap ke Vena dan mengendalikan bawahannya. Setelah mereka ingin membunuh Shen Tianqi, mereka membiarkan mereka duduk di posisi kepala pembuluh pil suci. Baru kemudian mereka melakukannya, menjebaknya. Master Sekte Mingjian, Master Sekte memberikan bantuan. Mari kita selamatkan nyawa bawahan Anda, mereka semua terancam oleh klan Jin. Tan Yun tiba-tiba berteriak, apakah klan Jin mengancammu? Iya, Gongsun Yang Chun menundukkan kepalanya. Komandan pengawal emas, bukankah konyol bahwa kamu mengatakan ini? Ketika Tan Yun mengatakan ini, Gongsun Yang Chun tercengang. Dia tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah mengetahui detailnya. Master Sekte terbuka. Gongsun Yang Chun bersujud, meskipun bawahannya adalah pemimpin klan Jin, dia telah bekerja untuk Sekte selama bertahun-tahun. Pada saat ini, para murid dan murid tingkat tinggi yang setia kepada Huang Fu Shengzong benar-benar marah, terutama murid tingkat tinggi dan murid Sekte Dalam, Xianmen, dan Sekte Suci Danmai. Ternyata kepala Shen dianiaya. Gongsun Yang Chun, kamu adalah binatang buas yang marah kepada Tuhan, kamu harus mati. Gongsun Yang Chun, aku peduli dengan leluhurmu. Kepala Shen setia pada sekte tersebut, tetapi dia menjadi korbanmu, mata-mata sialan dari ras Jin. Aku marah padaku. Aku marah padaku. Aku sangat marah. Sekte Master, tolong bunuh dia. Master Sekte, tolong bunuh dia. Tiba-tiba, semua orang meraung, mengguncang awan. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, Gongsun Yang Chun menggigil ketika dia akan berbicara. Tuan Sekte, Gongsun Ruoxi adalah cucu dari bawahannya, dia belum bergabung dengan klan Jin. Tuan Sekte, bawahanmu tahu bahwa kamu dan Ruoxi telah mengalami bersama tanah abadi, kehidupan dan kematian medan perang para dewa, tolong ambillah demi Ruoxi, kamu akan menyelamatkan nyawa seekor anjing. Master Sekte, selama Anda mengampuni bawahan Anda bersumpah bahwa Anda akan setia kepada Anda di masa depan, dan bawahan Anda tidak ingin mati. Mendengar ini, gambaran ingatan muncul di benak Tan Yun. Dalam gambar, Gongsun Ruoxi tiba-tiba berdiri di atas jari kakinya dan mencium bibir Tan Yun. Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun dengan penuh kasih sayang sambil menangis. Ingat, bukan kamu yang tidak akan menikahi Gongsun Ruoxiku dalam hidup ini. Aku akan mencintaimu setiap saat. Jika kamu tidak menikah denganku di masa depan, maka aku akan mati sendirian. Setelah ingatannya hilang, Tan Yun tiba-tiba menjadi marah, dan menghancurkan tangan kanan Gongsun Yang Chun dengan satu kaki, dan Shen berteriak, jika Anda tidak menyebut Ruoxi, saya juga akan menyebutkannya. Gongsun Yang Chun, beranikah kamu mengatakan Ruoxi adalah cucumu? Kamu orang tua, bukankah kamu datang ke desa kecil? Kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak membunuh orang tua Ruoxi dan 36 orang di seluruh desa. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengambil bayi Ruoxi. Kamu memusnahkan umat manusia, kamu menjawab Lao Su. Pada saat ini, kemarahan Tan Yun dapat dibayangkan. Dalam hatinya, Gongsun Yang Chun mencuci pondok dengan darah, menyambar bayi itu, dan kemudian melatih bayi itu sebagai penjaga klan emas. Seluruh proses berdarah ini sangat kotor. Tidak ada kemanusiaan, intoleransi langit dan bumi. Hahaha. Wajah tua Gongsun Yang Chun tiba-tiba tertawa muram. Tan Yun, kamu benar-benar supernatural, bahkan kamu tahu ini secara detail. Ini adalah akhir dari masalah. Lelaki tua itu tidak ingin mengatakan lebih banyak, kamu bisa melakukannya. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba berkata, Gongsun Yang Chun, aku ingin kamu mempersembahkan roh orang tua Ruoxi di langit sekarang, di depan semua orang, mengucapkan 3 kali dan mengakui kesalahan mereka, dan Master Sekte ini berjanji untuk tidak membunuhmu. Gongsun Yang Chun pergi dari neraka ke surga dalam sekejap. Dia berkata dengan tidak percaya, Master Sekte, apakah ini benar? Master Sekte ini selalu mengatakan satu hal. Kata Tan Yun. Oke, terima kasih atas kebaikanmu. Gongsun Yang Chun berterima kasih padanya, berbalik dan melihat ke arah pegunungan Tianpu, dan bersujud 3 kali, orang tua Ruoxi, saya minta maaf untuk Anda, saya minta maaf untuk berlutut untuk Anda. Melihat adegan ini, rasa terima kasih Shen Suzhen sebelumnya kepada Tan Yun tidak hanya menghilang, tetapi berubah menjadi kemarahan yang tak ada habisnya. Ketika dia ingin buru-buru dan berdebat dengan Tan Yun, dia buru-buru ditahan oleh Shen Subing. Kakak, lepaskan aku.
Sen Suzhen sangat marah sehingga dadanya sering bergetar, dan berkata melalui transmisi suara, "Kakak, ini pria yang kamu sukai. Dia macam apa? Bagaimana dia bisa membiarkan musuh kita pergi?" Tidak ada keraguan bahwa kebencian Sister Sen Suzhen terhadap Gongsun Yangchun dapat digambarkan sebagai kebencian yang mendalam. Jika Anda harus mengatakan bahwa putri kedua lebih membenci, itu pasti Sen Suzhen. Karena itu Gongsun Yangchun, dia bahkan tidak melihat ayahnya terakhir kali. Jika bukan karena Gongsun Yangchun, ayahnya tidak akan mati, dan ibunya tidak akan mati dalam depresi karena kehilangan ayahnya. Dalam pikiran Sen Suzhen, orang tuanya tidak akan mati jika bukan karena Gongsun Yangchun. "Kakak, dengarkan aku." Sen Subing berkata dengan suara sibuk, "Tan Yun tahu bahwa Gongsun Yangchun adalah musuh kita, dan Tan Yun tidak akan pernah melepaskannya." Ketika transmisi suara Sen Subing berakhir, Gongsun Yangchun juga mengakhiri pengakuannya. "Master Sekte, bawahanmu telah melakukan apa yang kamu katakan, tolong lepaskan bawahanmu." Gongsun Yangchun memohon sambil berlutut. "Oke, kata-kata Master Sekte ini penting, dan aku tidak akan pernah membunuhmu." Tan Yun berkata, dan kata-kata berikut membuat Gongsun Yangchun pergi dari surga ke neraka, dan paru-parunya akan meledak. Tan Yunpi tersenyum dan berkata, "Namun, raja ini tidak dapat menjamin bahwa putri kepala Sen akan melepaskanmu. Subing, Suzhen, Gongsun Yangchun memberikannya padamu."